Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari kami kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan untuk part 3-nya ya. Laporan akhir praktikum IPA. Kami masih beranggotakan Ibu Sylvia Setiawati, Ibu Tarina Nuruliza, dan Ibu Linda. Nah, di sini untuk pemaparan pada kali ini, praktikum yang kami lakukan adalah tentang gelombang yang ada di modul 6. Nah, untuk gelombang di sini kami telah mengamati gaya dan gelombang, di mana kami mengamati jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kami mempraktikkan pada selinki ya, kabel, benang kasur, dan karet gelang. Di sini gelombang longitudinal, pada gelombang yang dihasilkan yaitu ada terjadi perbedaan antara usikan 1 sampai usikan kelima. Oke, kemudian gelombang yang transversal itu ya pada tali ya, kami mengamatinya di usikan ke-1 sampai ke usikan 5 juga ada perbedaan. Nah, sehingga disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya itu tegak lurus dengan arah rambatannya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah terletak pada arah rambatannya, yaitu bila transversal tegak lurus sedangkan longitudinal itu searah rambatan. Bisa dilihat dari gambar ke-1 dan ke-1, kedua, ketiga, keempat itu merupakan proses dan hasilnya. Hasilnya itu terdapat perbedaan antara gelombang transversal dan longitudinal. Selanjutnya adalah modul 7 tentang optik. Kami mengamati lensa cembung dan cekung ya, dengan kami menentukan jarak titik api dari korek atau lilin yang kami nyalakan. Kemudian kami menentukan jarak antara titik api pada lensa cembung dan cekung ya. Di sini berdasarkan hasil pengamatan kami, lensa cembung itu jarak bendanya itu jika 15 cm antara benda dengan cahaya itu adalah jarak bayangannya 27,5 cm, dan jika jarak bendanya 5 cm adalah jarak bayangnya 12 cm. Namun berbeda ketika cermin cekung. Dengan jarak yang sama 15 cm maka jarak bayangnya itu lebih jauh, 75 cm, sedangkan untuk jarak benda yang 5 cm itu jarak bayangannya 16 cm. Sehingga dihasilkan bahwa terdapat 2 percobaan kan yang tadi ya, dihasilkan bayangan yang berbeda. Baik, nah ini adalah dokumentasinya. Terdapat perbedaannya jelas ya antara cermin cekung dan cermin cembung yang kami amati. Selanjutnya adalah listrik dan magnet yang kami amati itu. Untuk kelistrikan sendiri kami melakukan percobaan untuk mencari muatan listrik ya dari bola pingpong yang kami amati dan beberapa benda lain, sehingga didapatkan hasil bahwa apabila bola pingpong ke-1 dan ke-2 itu didekatkan, yang semulanya bola pingpongnya digosokkan dengan benda yang sama, itu hasilnya tarik menarik. Namun jika bendanya tolak menolak. Namun jika bendanya yang berbeda itu nanti akan tarik menarik karena muatannya itu berbeda. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda. Benda-benda yang mempunyai muatan listrik sejenis itu akan saling tolak ya. Dan benda-benda yang muatan listriknya itu tidak sejenis maka akan saling tarik menarik. Seperti ini. Selanjutnya lanjut ke magnet. Magnet dalam gesekan di sini ada magnet, klip kertas, dan paku besi. Di mana jika klip kertas itu digesekkan, ada digesekannya dulu, semakin lama gesekannya maka semakin banyak klip kertas yang menempel pada magnet. Kenapa? Karena elektron yang ada pada magnet semakin banyak berpindah ke paku, yang menyebabkan paku memiliki gaya tarik seperti magnet. Ini gambarnya, paku yang telah digesek dengan magnet memiliki daya
magnet dapat menarik klip kertas. Jadi kami menarik pakunya itu, klip kertasnya itu bukan dari magnet secara langsung, tapi magnetnya digosokkan ke paku, sehingga elektron magnet yang pindah ke paku, seperti itu. Selanjutnya untuk modul yang terakhir, modul 9 adalah bumi dan alam semesta. Kami mengamati gerhana matahari. Di sini coba dilihat, di sini ada gambar ya gerhana matahari sebagian. Terlihat perbedaannya dengan gerhana matahari total. Kami melakukannya itu untuk membuktikan terjadinya gerhana. Pada prosesnya, ketika senter dinyalakan, cahaya yang terpancar dari senter ke bola tenis tertutup oleh bola pingpong. Akibatnya ada bagian bola tenis yang tertutup oleh bayangan bola pingpong. Saat bola pingpong digerakkan ke kiri dan ke kanan, bentuk bayangan yang pada ada bola tenis juga akan berubah-ubah. Oke. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda angkasa yang lain. Istilah umumnya itu digunakan untuk gerhana matahari ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Nah, untuk bola pingpong itu kami anggap sebagai bulan ya. Sedangkan cahaya senter itu matahari dan bola tenis itu adalah bumi. Seperti itu. Maka bulan tertutup oleh bayangan bumi. Namun gerhana juga terjadi pada fenomena lain yang tidak berhubungan dengan bumi atau bulan. Misalnya pada planet lain atau satelit yang dimiliki planet lain. Seperti itu. Nah, itu contohnya. Ini gerhana penumbra, terlihat ya. Ada bagian yang tertutup oleh bayangan, ada yang tidak. Baik, terima kasih dari pemaparan praktikum IPA kami dari bagian 1 sampai bagian ketiga. Semoga mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.